balik lagi sama Atika di podcast episode pertama dari Smiling West Java, persembahan dari Disparbud Provinsi Jawa Barat. Nah, buat audiens nih, ternyata Disparbud ini punya tagline ya Pak ya? Ada tagline-nya. Kita perkenalkan dulu Pak di masyarakat biar semakin aware nih masyarakat. Nanti ketika saya bilang West Java Tourism, Smiling. Smilingnya gini Pak? Smiling ya. Oke. Nanti tagline-nya kita bacain terakhir ya. Sip. Sekarang kita lagi bahas tadi adalah masa depan industri pariwisata di Jawa Barat Pak. Nah, seperti apa sih Pak adanya pandemi ini bikin orang jadi kayak lesu, negative thinking, kayaknya saya tutup aja wisata saya, bisnis saya. Nah, kalau pendapat Bapak sendiri, apakah kita bisa bangkit lagi Pak? Terus seperti apakah nih masa depannya? Saya pikir kita harus punya semangat ya di masa pandemi COVID-19 ini. Ada satu ruang inovasi kan, kunci inovasi dan kolaborasi dan semangat kita gitu kan. Nah, dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat ada 5 pilar, yaitu strategi pariwisata di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pilar pertama adalah yang menjadi kekuatan adalah kebudayaan. Ya, kebudayaan ini yang menjadi kekuatan untuk pariwisata. Jadi kita arahkan untuk kebudayaan, ya. Jadi kita harus angkat budaya-budaya lokal. Gitu ya. Kemudian juga berikutnya adalah kelembagaannya. Ya, kelembagaan kita baik itu internal maupun eksternal harus menyesuaikan terhadap adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, kita fokusnya adalah kepada industrinya. Jadi industri, produk kita harus produk lokal. Ya, jadi kita bangkitkan ekonomi kreatifnya. Karena ekonomi kreatif, data tahun 2018 itu penyumbang hampir 20% untuk PDRB nasional. Ekonomi kreatif ya? Ekonomi kreatif, gitu ya. Nah, sekarang yang terdampak kurang lebih ada 14.991 ya, orang yang terdampak di ekonomi kreatif. Makanya kita akselerasi di industrinya adalah industri ekonomi kreatif. Ya. Kemudian yang keempat, kita arahkan ke destinasinya destinasi yang berbasis alam. Ya, tadi karena untuk menunjang lingkungannya, kesehatannya dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima dari sisi pemasaran kita adalah pemasaran lokal. Jadi target kita untuk nanti 2022 di masa penormalan kita inginkan adalah kunjungan wisata atau pemasaran lokal, enggak mancanegara. Ya, kita akan tangkap di situ untuk yang datang berwisata di Jabar saja. Nah, itu salah satu 5 pilar strategi yang kami arahkan untuk mendongkrak, untuk bangkit pariwisata di Jawa Barat. Gitu. Mendongkrak ada 5 pilar ya. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas yang ketiga ada ekraf ya, penyumbangnya Pak terbesar tadi. Ekonomi kreatif. Kalau Kak Jia nih, bentuk support Kakak terhadap ekonomi kreatif tuh apa biasanya Kak? Biasanya produk lokal dong. Iya, cinta produk lokal. Kita pakai ya produk lokal ya. Ini juga nih buat audiens semua, saya udah display tas saya. Tas, baju, jam tangan ini semuanya produk lokal. Berarti ini bukti nyata saya. Jadi BBI kan, bangga buatan Indonesia. Iya, bangga buatan Indonesia. Ini kalau kajian juga, apakah ini produk lokal? Oh betul, dari atas sampai bawah. Nggak kelihatan ya Pak kalau dipakai semuanya lokal kajian? Kan? Kalau dipakai dengan Putri Indonesia nggak jadi bukan lokal kan? Keren aja gitu ya bawaannya. Berarti ini bangga buatan harus produk bangga lokal. Buatan lokal karena sebenarnya nggak kalah kok kualitasnya, bagusnya tuh nggak kalah sama produk luar ya Pak ya. Ya. Jadi kita juga ada platform yang sudah dibuat melalui Ekraf, yaitu Borongdong. Apa tuh Pak? Borongdong. Jadi sebuah marketplace, jadi ngumpulkan semua merchant-merchant yang ada tergabung dalam Borongdong. Jadi istilahnya sekarang bagaimana penyelamatan atau bela negara melalui Borongdong itu, gitu ya. Nah itu merchant bergabung, jadi marketplace, semua produk-produk lokal yang kita jual. Alhamdulillah yang sudah terdaftar, kita target 70% itu ASN dulu. Oh gitu 30% Pak. nanti di sektor swasta dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah sudah terdaftar yang membeli lewat Borongdong itu, ASN itu hampir 3.000. Ya, itu salah satu bela negara bela negara di masa pandemi Covid melalui belanja online. Betul. Nah, kalau untuk masyarakat umum Pak, misalnya pengen tahu nih daftar bisnis saya masyarakat umum nih, masukin ke website-nya tadi apa? Borongdong. Gimana tuh Pak caranya Pak? Bisa, tinggal nanti buka di webnya Borongdong. Langsung daftar? Oh, berarti langsung dibuka aja ya, Borongdong. Itu persembahan nih aplikasi dari Disparbud Provinsi Jawa Barat. Oke, nih kajian tadi Bapak juga udah bahas mengenai 5 pilar ya Pak ya, untuk masa depan lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya dari perspektif kajian nih,
pariwisata mah udah kemana aja pariwisata Jabar yang paling mesmerizing? Makasih ya Pak udah ajak saya banyak. Bapak nih suka ngajak jalan-jalan ya Pak ya? Kita harus traveling kan. Daripada pusing Pak ya. Kuncinya pariwisata tadi ya harus bahagia, jalan-jalan gitu ya. Benar. Untuk yang paling bagus atau misalnya yang paling bermakna banget. Sebenarnya banyak banget ya kalau dijelas, cuma yang paling ngena sih pertama Ciwidey ya. Ciwidey banyak banget, itu mulai dari glamping, dari Kawah Putih, terus Pangalengan. Udah pernah belum? Sunrise Point Jukul itu juga bagus banget. Cuma effort aja ya bangun subuh kan Pak ya. Lihat sunrise ya. Harus lihat sunrise itu bagus banget juga. Terus Pangandaran full sih. Pantai itu emang saya kan suka banget pantai ya. Jadi itu luar biasa sih. Cuma yang belum kesampaian ya tadi apa ya Green Canyon itu belum sampai. Ya nanti kita kan belum pernah explore bareng nih. Agak kita explore terus ya. Ajak saya Pak. Boleh lah Pak, nanti diajak jalan-jalan. Ya karena kita ada beberapa titik untuk daya tarik wisata ya. Apa hampir tuh, Pak? 2.000 lebih tempat wisata yang diminati para pengunjung lokal yang datang ke Jawa Barat. Yang tadi di kawasan Ciwidey, Bandung Raya lah misalnya. Kemudian juga Priangan itu ada Pangandaran, ada Garut Selatan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Sukabumi, ya, ada Bogor. Geopark juga bagus. Ya, itu salah satu kita branding Geopark Celetuh. Kemudian juga sekarang kita angkat Gunung Padang, ya. Kemudian juga nanti kaitan dengan Gua Pawon dan lain sebagainya. Jawa Barat itu konon katanya ya, Jawa Barat itu diciptakan pada saat Tuhan tersenyum, ya. Contoh pakai baju saya nih, Smiling West Java. Jadi pariwisata harus bicara senyuman. Iya. Ya, customer satisfaction itulah pariwisata. Bikin kita tersenyum ya Pak, karena memorable. Nah jadi ini buat teman-teman semua kita doakan aja ya Pak, semoga pariwisata segera membaik ya. Nah untuk bicara doa dan harapan nih, kalau misalnya dari kajian dulu ya Pak ya. Apa sih Kak harapannya ke depannya untuk pariwisata Jawa Barat, terutama role Kakak kan sangat penting nih sebagai Putri Indonesia Jawa Barat. Gimana nih harapannya? Harapannya sih sebenarnya pariwisata kan luas banget ya. Termasuk di dalamnya pelaku aircraft juga. Saya berharapnya yuk semua sama-sama bangkit, benar kata Pak DT, sama-sama semangat. Dan saya percaya semua orang itu punya kelebihan ya, punya potensi buat inovasi baru di masa pandemi ini. Dan kalau kalian bisa melewati ini semua berarti kalian hebat gitu. Jadi ayo bangkit bareng-bareng, terus untuk kita-kita nih bantu support satu sama lain, misalnya dengan bantu promosiin ya produk-produk lokal, terus pakai produk lokal. Kan sekarang udah mulai nih media sosial kan naik banget ya. Jadi kita bantu lewat itu membantu banget untuk mereka yang membutuhkan. Betul. Dan terus untuk misalnya ya kita merasa berlebih, jangan lupa juga untuk bagi-bagi, kasih-kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Karena di luar sana banyak juga gitu yang tidak seberuntung kita gitu. Jadi tetap bersyukur, tetap berbagi. Oke, siap. Terima kasih kajian. Kalau untuk Bapak mah ada pertanyaan tambahan Pak sebelum harapan. Karena Bapak ini sebagai apa ya? Tokoh lah Pak ya. Tokoh sebagai gitu Bapak ya. Apa sih Pak sebelum harapan ya Pak, solusi Bapak nih sebagai pemerintah untuk menangani wabah Covid ini, terutama untuk sektor pariwisata dan aircraft yang sangat terdampak Pak? Ya tadi kan salah satunya kita dalam waktu dekat kita akan lakukan bantuan sosial ya untuk yang terdampak dengan jumlah kurang lebih 82.680 di sektor pariwisata, yaitu untuk pelaku hotel, restoran, ya, kuliner, daya tarik wisata, kemudian juga aircraft dan seniman budaya. Nah kurang lebih jumlahnya segitu. Itu adalah sifatnya bantuan sosial yang insidentil, satu kali lah kita sudah berupaya untuk membangkitkan industri pariwisata ini segera bangkit. Kemudian juga berikutnya kita memberikan ruang, yaitu ruang publik untuk para seniman. Gitu Pak. Jadi tapi virtual. Gimana untuk caranya sementara. Pak? Ya contohnya sekarang ada sebuah karya, ya kita dikompensasikan dengan nilai, gitu ya. Nah kemudian juga dalam waktu dekat kita akan coba untuk para seniman ini bangkit, ya, seperti pengamen jalanan dan lain sebagainya. Kita akan coba untuk membuat secara virtual tadi ya. Kita karena sudah dilakukan gerakan ini sebelumnya ya. Sebelumnya itu kita lakukan di tahun 2020. Nah, sekarang di tahun 2021 kita akan coba ya dengan sebuah inovasi dengan pendekatan desa wisata. Desa wisata? Ya. Apa itu Pak desa wisata Pak? Desa wisata ini kan sekarang ada sebuah keunikan. Ya, ada 5 pilar di dalam desa wisata. Yang pertama, desa itu harus punya keunikan baik itu dari budaya, dari alamnya, ya, kemudian juga aircraft-nya, ya. Sehingga itu yang pertama adalah keunikan. Kemudian juga bagaimana amenitasnya, ya, penunjang di dalam pariwisata di desa. Kemudian juga aksesibilitasnya. Ya.
kemudian juga bagaimana infrastruktur di desanya, kemudian juga bagaimana pengelolaan di satu desa itu. Ya, jadi harus pengelolaannya harus jelas. Nah, kemudian juga desa wisata ini ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah embrio, rintisan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan berkembang. Jadi desa itu ada klasifikasi embrio, berkembang, maju, dan diharapkan nanti mandiri. Banyak di Jawa Barat, kita punya 5.312 desa. Sekarang yang kita ajukan 215 desa, ya, dengan beberapa pendekatan tadi, ya, ada embrio, berkembang, maju, dan mandiri, yang memang terbagi antara utara, tengah, dan selatan. Karena Jawa Barat terbagi ada utara, tengah, dan selatan. Nah, itu yang kita coba ya di dalam inovasi pariwisata, yaitu pendekatan desa. Ya, jadi ada tagline-nya juga. Apa nanti, tuh Pak tagline-nya, Pak? Ya, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Bisnis Gitu. mendunia, amin, Kan? ya Pak ya. Itu harapan kan? Amin. Nah, berarti sekarang asal jangan sampai ada dikotomi kota dengan desa. Sekarang ini yang terjadi kan kita inginnya pergi ke kawasan perkotaan, ke urban. Nah, sekarang kalau ya tadi dengan tagline itu, ekrapnya kita masuk, jadi inkubator itu masuk ke desa, ada kreatif hub di kawasan kota, kita juga bikin inkubator ke tingkat desa. Ya, jadi pembinaan seperti yang kita lakukan di Parbud ini, Jen juga ikut, Tika juga pernah ikut, yaitu Village Talk, ya, program yang memang pembinaan ke desa, bagaimana membuat branding produk-produk kuliner, branding kaitan dengan cara pensajian dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu pembinaan atau inkubator yang kita bina untuk meningkatkan ya pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Itu salah satu ya dalam strategi 5 pilar tadi adalah pendekatan itu. Berarti saya positif sih Pak, masa depan Jawa Barat ini bakal luar biasa, terutama ya, kita harus optimis ya, dan kemudian pariwisata di Jawa Barat ini segera bangkit. Tapi kuncinya juga kita jelas prokes harus kita kedepankan. Oh betul, prokes ya. Nah berarti nih Pak, minggu depan berarti kita ke desa wisata ya? Ya bisa, kita berangkat ke desa wisata. Ini kalau lagi PPKM gini bawanya saya pengen jalan-jalan aja ya. Iya kan? Nah tadi Bapak sudah bahas soal ini apa, solusi dari pemerintah. Solusi apa nih yang disajikan kepada masyarakat? Tadi sudah banyak sekali bentuk nyatanya dari pemerintah, terutama yang disajikan oleh Bapak nih, Kadis Parbud Jabar. Nah sekarang harapannya nih Pak, pribadi nih sebagai Bapak Kadis, apa sih Pak untuk pariwisata Jawa Barat? Ya yang jelas kuncinya adalah inovasi dan kolaborasi, harus tetap semangat, dan kita optimis bahwa pariwisata di Jawa Barat akan segera bangkit ya, dengan mendepankan CHSE-nya, dan kemudian juga bagaimana kuncinya adalah di Jabar aja. Di Jabar aja. Di Jabar juga udah ada segala ya Pak ya? Ada, semua ada segala di Jabar. Oke. Ya tadi Jawa Barat diciptakan pada saat Tuhan tersenyum. Oke, luar biasa. Nah tadi kita udah bahas, tapi kajian sebelum aku tutup nih pamungkas. Tadi kan pesan kakak sebagai dokter, sebagai Putri Indonesia. Nah sekarang aku pengen dengar pesan kakak selaku nakes. Sebagai dokter nih untuk masyarakat di luar sana. Silakan Kak. Oke, buat teman-teman di luar sana, yuk kita sama-sama untuk bangkit ya memerangi COVID ini. Karena selama nih virusnya masih banyak, angka kejadiannya masih banyak, ya virusnya masih bisa mutasi menjadi varian lain dan akan timbul lagi gelombang-gelombang selanjutnya. Betul. Ya jadi kita sama-sama yuk ikutin, pemerintah kan inginnya divaksin ya, kita ikuti pemerintah yang misalnya mau cakupan vaksinasinya 70%, terus prokes ya 5M, terus pola hidup sehat juga dijalankan, dan yang paling penting ya yuk kita hindari hoax ya. Karena gini nih, banyak teman-teman yang biasanya cuma dapat info selewat terus disebarkan. Padahal kalau misalnya kita dapat info, baiknya dikoreksi dulu ya, dilihat dulu apakah ini sumbernya terpercaya atau enggak. Jadi jangan langsung ditelan lalu disebarkan, tapi lihat dulu sumbernya terpercaya atau enggak. Lalu kalau misalnya memang terpercaya baru disebarkan ke orang lain, sehingga tidak membuat asumsi sendiri, malah membuat orang-orang jadi nggak mau vaksin misalnya gitu. Malah jadi tim konspirasi ya, ini kan merugikan ya, semakin lama nanti pandemi di Indonesia. Nah itu dia tadi pesan dari Ibu Dokter yang cantik nan syadud. Tadi juga Bapak sudah nih memberikan harapan, pokoknya positive thinking, semangat terus ya Pak ya. Semangat untuk kita bangkit industri pariwisata. Bangkit, jangan lupa bahagia. Nah buat teman-teman semua di sini juga sebelum perpisahan, Tika mau mengingatkan nih, kalau buat kalian yang udah vaksin pertama, akan kami selenggarakan juga vaksin kedua ya Pak ya, di Sesko AU tanggal 21 dan 25 Agustus.
Dan untuk yang belum vaksin, untuk masyarakat umum, untuk pelaku ekraf, ada juga di Cafe Lari KBB, Pak? Ya, Rencananya 21 sampai 25 Agustus. Jangan lupa vaksin, tadi sesuai kata pesannya Bu Dokter. Oke Pak, sekarang closing. Aku pengen Bapak tadi komandoin dong Smiling West Java, gimana Pak? Ya. Ya Pak? Ya, West Java Tourism. Smiling. Harus sambil nyengir nggak Pak di dalam masker? Smiling. Smiling ya. Sekali ya Pak ya. Oke. Kita lihat ke kamera bareng-bareng. Oke, ayo Pak. Oke, mulai. Mulai dong Pak. Let's go Pak. West Java Tourism. Smiling. Akhir kata saya Tika Bestari. Ada Pak DT juga. Ada kajian pamit undur diri. Salam sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Apakah akan ada waktu di mana kita bisa berkumpul kembali, membuat sejarah, menggaungkan identitas kita kepada dunia melalui sebuah pertunjukan seni dan budaya kita. Apakah kita dapat kembali mendengar gemuruh suara penonton di mana kebahagiaan itu nyata? Keindahan visual, keindahan para penonton seni di alam gagah begini